Selamat pagi. Kita memasuki minggu kedua, yaitu pertemuan kedua ini akan kita bahas tentang determinan dengan topik yang pertama. Apa yang dimaksud dengan determinan? Per definisi adalah satu nilai real dari sebuah matriks persegi yang mempunyai elemen-elemen bilangan real. Nilai tersebut berhubungan dengan matriks. Nah, itu yang dinamakan determinan. Kita tahu bahwa urutan bilangan asli atau natural itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ambil contoh sebuah matriks A dengan elemen A11, A12, A21 dan A22, maka nilai determinan dari matriks A itu adalah A11 kalikan A22 dikurangi A12 dikalikan A21, artinya adalah suatu determinan itu merupakan hasil kali atau produk bertanda yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Jadi ini kita lihat bahwa A11 adalah baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 2 kolom 2 dikurangi A komponen atau elemen 12 dikalikan komponen 21 A-nya. Nah, bagaimana menentukan tanda positif ini atau negatif dalam tiap suku perkalian tadi? Ya, jadi dalam sebuah matriks merupakan perkalian antara baris dan kolom, yaitu n kali n misalnya, yang disebut hasil kali elementer. Maka A1 adalah baris 1, baris 2, baris 3 ya, A1 sampai n ini, dan J nya itu adalah J1, J2, J3 sampai Jn. Jadi perkalian antara baris dan kolom, yaitu indeks baris itu dari selalu urutannya 1, 2, 3 sampai n. Jadi baris selalu urut ya. Sedangkan indeks kolom urutannya bisa berganti-ganti atau bermutasi. Artinya J1, J2, J3, Jn itu dari urutan 1, 2, 3 itu bisa 1, 3, 2 dan seterusnya ya. Jadi apa yang dinamakan banyaknya permutasi n itu banyaknya adalah n faktor 4. Artinya jika n nya sama dengan 3, maka banyaknya permutasi adalah 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ketika baris dan kolomnya bernilai banyaknya 3, maka ada 6 permutasi ya. Contohnya seperti ini, ketika A mempunyai suku 3 baris dan 3 kolom, artinya n nya 3, maka permutasinya kita tahu bahwa ada 6 kali ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perkaliannya ada 6 ya, A11, A12, A11, A22, A33 dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat perkalian A11, A22, A33 ini adalah baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 dan seterusnya. Jadi untuk baris selalu urutannya 1, 2, 3. Sedangkan kolom Anda bisa lihat suku yang pertama ini adalah 1, 2, 3. Sedangkan
suku yang kedua adalah 1, 3, 2, dan suku yang ketiga 2, 3, 1. Jadi urutan kolomnya itu berubah-ubah ya. Jadi ini yang dinamakan permutasi untuk khusus kolom ya. Jadi Anda perhatikan bahwa permutasi untuk N sama dengan 3 ini ada 6, jadi suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya ada 6. Nah, bagaimana mencari tanda plus dan minus seperti ini ya? Coba kita lihat kemudian. Jadi ini adalah yang tadi, bahwa suku-sukunya banyaknya permutasi adalah 6, maka Anda perhatikan bahwa A11, A22, A33 itu indeks kolom 1, 2, 3 nya sudah urut, jadi tidak ada transposisi atau inversi ya. Artinya urutan bilangannya cocok 1, 2, 3. Nah, sedangkan A11, A23, A32, maka indeks kolomnya adalah 1, 3, 2. Jadi belum urut kan. Jadi dari 1 langsung 3 dan selanjutnya 2. Jadi kalau Anda merubah urutan ini menjadi sesuai dengan urutan bilangan asli, maka Anda harus memindahkan 2 ke depan. Jadi dengan ke depan maka 3-nya ke belakang. Jadi hanya 1 kali mindah Anda sudah mendapatkan urutan yang sesuai ya, cocok. Jadi untuk yang suku kedua ini seperti itu, dan suku yang ketiga adalah urutan kolomnya ada 2, 3, dan 1. Jadi kalau Anda mengurutkan 2, 3, 1 menjadi 1, 2, 3, itu Anda 2 kali mindah ya. Jadi 1 ke depan, 3 ke belakang. Nah, jadi 1 pindah lagi ke depan, 2 baru ke belakang, jadi 2 kali pindah. Nah, ini Anda perhatikan berapa kali pindah untuk memindahkan urutan tadi. Jadi indeks yang sudah dalam urutan normal, indeks baris ya, indeks baris itu adalah selalu ini, sedangkan kolom belum sesuai dengan urutan asli atau natural. Jadi tanda positif dan negatif ditentukan banyaknya langkah atau transposisi atau inversi ya, yang membawa indeks kolom ke urutan natural. Ketika jumlahnya genap 2 atau 4 ya, 1 atau 3, itu berarti ganjil. Kalau genap positif, kalau ganjil negatif. Atau Anda bisa menyatakan bahwa Anda pangkatkan min 1 dengan banyaknya transposisi atau inversi ya. Jadi kalau dia ganjil, maka tentu saja nilainya negatif. Kalau dia genap, maka nilainya adalah positif. Jadi seperti itu untuk menyatakan nilai positif atau negatif dari suku-suku perkalian ya. Oke, jadi itu tadi sekedar memahami tentang definisi dari matrik. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat determinan. Ya, yang pertama, nilai determinan tidak berubah ketika semua baris diubah menjadi kolom dan semua kolom diubah menjadi baris. Dengan kata lain, Anda minggu lalu sudah belajar tentang matrik transpos, yaitu memindahkan suku atau elemen baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya, jadi
nilai determinannya tidak dirubah atau berubah nilainya ketika kita membuat matriknya ditranspos ya. Jadi contoh, ada sebuah matrik A dengan elemen 2157, maka determinannya kita tahu bahwa 2 kali 7 ya dikurangi 5 kali 1 ini sama dengan 9 ya. Kita bisa lihat seperti itu. Sedangkan kalau A-nya ditranspos artinya baris menjadi kolom, sedangkan kolom menjadi baris ya. Sehingga A transpos itu adalah 2517. Jadi ketika kita menghitung determinan A transpos adalah 2 kali 7 dikurangi 1 kali 5 sama dengan 9. Jadi besarnya determinan matrik A dan matrik A transpos itu tidak berubah ya. Jadi ini adalah sifat determinan yang pertama. Jadi contohnya matrik A dengan komponen atau elemen seperti ini diminta menghitung determinan A dan determinan A transpos ya. Jadi sesuai dengan definisinya tadi, kalau ini adalah dengan suku ya. Jadi A11 itu adalah menghilangkan baris pertama, kolom pertama, baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom 1 itu artinya Anda bisa mencoret ini nanti menghitung determinan M11. Jadi ini nanti kita pelajari belakangan ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi mencari determinan bisa searus, bisa dengan prinsip minor ya. Jadi perhitungan ini A11 itu artinya Anda mencari nilai A11 ya dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 1, maka sisanya minor adalah M11 itu adalah 1, 3, 2, 3 ya. Jadi A11 nya 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya, nilainya minus 3. Nah, sedangkan untuk yang ditranspos Anda merubah baris menjadi kolom, sedangkan kolom menjadi baris seperti ini ya. Dengan metode yang sama hasilnya adalah minus 3 sama. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat determinan yang pertama, matrik ditranspuskan itu nilai determinannya tidak berubah ya. Jadi dengan berlakunya sifat determinan itu, jadi secara baris atau secara kolom semua sifat nilai determinannya tidak berubah ya. Jadi untuk kita rubah baris kolom ini tidak merubah nilai determinan. Nanti kalau kita melakukan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer itu tidak membuat nilai determinan tidak akan berubah ya. Selanjutnya sifat yang kedua, nilai determinan sama dengan 0 bila semua unsur dalam satu baris atau satu kolom sama dengan 0. Jadi ingat, sifat ini memudahkan Anda untuk tidak perlu menghitung lagi kalau ada elemen atau unsur barisnya satu baris itu 0 semua, maka determinannya adalah 0. Atau determinan C ini kolomnya untuk kolom ketiga adalah 0 semua, maka Anda tidak perlu hitung lagi, adalah 0. Jadi ini sifat determinan yang kedua. Ketika elemen barisnya bernilai 0 dan elemen kolomnya bernilai 0, maka tidak perlu susah-susah menghitung determinan. Anda langsung
menulis 0 ya. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, tanda nilai determinan tidak akan berubah ketika ada pertukaran baris dengan baris atau kolom dengan kolom. Jadi nanti dalam operasi baris elementer atau kolom elementer Anda bisa melakukan pertukaran elemen matrik baris dengan baris atau kolom dengan kolom ya, tapi konsisten. Kalau Anda baris, nanti pengerjaannya selalu baris, tidak boleh gabung ya, baris kolom. Jadi contoh seperti ini, suatu matrik A dengan elemen 1, 2, 3, 4, maka determinannya adalah -2. Nah sekarang kalau kita menukar ya, kalau tadi transpose itu merubah baris menjadi kolom, kalau ini menukar baris pertama menjadi baris kedua dan baris kedua diisi dengan baris pertama. Jadi seperti ini, 1, 2-nya menjadi baris kedua dan 3, 4-nya baris pertama. Maka determinan A ini nilainya akan berubah tandanya ya, tapi besarnya sama tapi nilainya akan berubah. Jadi pertukaran ini tandanya saja yang akan berubah tapi nilainya sama ya. Jadi yang pertama ini Anda merubah baris, sedangkan yang kedua Anda merubah kolom ya. Jadi kolom 1 dipindahkan ke kolom 2, nilainya sama dengan memindahkan baris. Jadi perpindahan baris atau perpindahan kolom itu mendapatkan nilai yang tandanya berubah. Yang tadinya determinan A sama dengan -2, maka kalau Anda merubah baris menjadi menukar baris yang lain, hasilnya tandanya -2 menjadi +2, atau kolom baris yang 1 dipindah ke baris yang kedua, maka tandanya terhadap matrik awal itu nilainya bertanda lain ya. Sifat yang keempat, nilai determinan sama dengan 0 apabila satu determinan terdapat 2 baris atau 2 kolom yang identik ya. Contohnya untuk yang pertama adalah determinan A dengan elemen 120, 120, 3, -1, 1. Maka Anda sudah lihat di sini adalah baris 1 dan baris 2 elemennya identik atau sama ya. Jadi dengan Anda melihat bahwa ada elemen yang baris 1 dan baris 2-nya sama, maka determinan A itu sama dengan 0 ya. Ini sifat yang keempat. Anda perhatikan matrik A yang komponennya seperti ini atau elemennya seperti ini. Jadi 1, 1, 2, 1, 1, 5, 3, 3, 1. Nah, Anda sudah bisa melihat di sini adalah kolom 1 dalam kolom 2 itu elemennya identik atau sama. Jadi kalau Anda sudah melihat posisinya seperti ini atau kondisinya seperti ini, maka kalau Anda diminta mencari determinannya, tidak perlu menghitung susah-susah, langsung nilainya adalah determinan A itu 0 ya. Jadi ini sifat keempat, bahwa nilai determinan sama dengan 0 ketika terdapat 2 baris atau 2 kolom yang identik. Baik, selanjutnya kelima sifatnya, nilai determinan ketika dikalikan dengan
faktor P, semua elemen pada sembarang baris atau kolom dikalikan dengan faktor P, artinya P ini bukan 0 ya. Jadi ketika ada A sama dengan elemennya 1, 2, 3, 4, maka kita tahu tadi determinan nilainya min 2. Jika baris 1 dikalikan dengan 2, maka Anda mengalihkan baris 1 dengan 2 ya, jadi nilainya adalah 24, 34, sehingga determinan A1 yaitu dengan mengalihkan faktor P atau nilai yang bukan 0 pada suatu baris atau kolom, maka nilainya adalah P dikalikan determinannya. Jadi A1 tadi kan mengalihkan baris 1 dengan 2, nilai 2 ini ya, maka A1 adalah 2A yang minus 4. Nah, sekarang kalau kolomnya dikalikan dengan 3, kolom 1, artinya dari 13 menjadi 39 ya. Jadi dengan demikian A3 itu nilainya pasti 3 kali min 2, jadi hasilnya adalah min 9. Nah, ini adalah nilai determinan ketika dikalikan dengan faktor P untuk baris atau kolomnya, maka nilai determinannya adalah mengalihkan dengan faktor P untuk kepada determinan awal ya. Jadi ini sifat dari determinan kelima. Untuk nilai determinan tidak berubah atau sifat yang keenam ini, nilai determinan tidak berubah ketika semua elemen pada suatu baris atau kolom dikalikan dengan faktor P dan ditambahkan atau dikurangkan pada baris atau kolom yang lain. Nah, ini yang disebut operasi baris elementer dengan singkatan OBE, operasi kolom elementer dengan singkatan OKE. Jadi contohnya determinan A tadi 1, 2, 3, 4, maka determinannya kan minus 2. Jadi ketika Anda mengoperasikan determinan ini, bahwa baris 1 dijumlahkan dengan baris 2 yang dikalikan 3 ya. Jadi baris 2 Anda kalikan 3, Anda jumlahkan dengan baris 1. Jadi ini adalah operasi baris elementer karena Anda mengoperasikan baris terhadap baris ya. Jadi dengan notasi B1, 2, 3, artinya B1 atau baris 1 ini Anda jumlahkan dengan 3 kali baris kedua. Jadi baris kedua adalah 3, 4, Anda kalikan 3 ya. Jadi 9 dan 12, terus Anda jumlahkan dengan baris pertama. 9 tambah 1 10 ya, 12 tambah 2 adalah 14. Jadi dengan demikian nilai pengoperasian baris elementer ini determinannya tidak berubah dengan nilai determinan asli ya, minus 2. Maka Anda untuk mengoperasikan baris elementer atau kolom elementer, Anda tidak perlu khawatir bahwa nilai berubah determinannya ya. Artinya Anda cukup yakin bahwa tidak akan merubah nilai determinan. Oke. Untuk sifat yang ketujuh, jadi bila A dan B matrik hidup sangkal, maka perkalian matrik A dan B yang dicarikan dengan nilai determinannya, maka Anda bisa mengalihkan determinan A dulu, mencari determinan A dulu,
baru dikalikan dengan nilai determinan B. Jadi ketika ada A dengan 7283, maka determinannya 5. Ketika kita punya B 1432, maka determinan ini 10. Jadi ketika kita mencari perkalian hasil determinan A dengan determinan B, tinggal dikalikan adalah minus 50. Nah, sekarang kalau Anda mengalihkan dulu matriknya A dikalikan dengan matrik B, jadi perkalian matrik Anda sudah belajar kemarin bahwa matrik A yang komponennya ini dengan matrik B yang komponen ini, ya syaratnya perkalian kan Anda sudah tahu bahwa kolom dari matrik yang dikalikan harus sama dengan baris matrik yang dikalikan, ya. Jadi kolom dari matrik A adalah 2, sedangkan baris B adalah 2, maka A kali B itu bisa dikalikan. Jadi Anda mengalihkan caranya 7 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 3, jadi 7 tambah 3 adalah 13. 7 kali 4 ditambah 2 kali 2, 28 ditambah 4 adalah 32, dan seterusnya. Hasilnya adalah A kali B itu 13, 32, 17, 38. Jadi ketika Anda mengalihkan determinan ini, yaitu 13 kali 38 dikurangi 17, 32, hasilnya minus 50. Jadi dengan mencari secara perkalian matrik dulu, hasil determinannya nilainya sama dengan ketika Anda mencari nilai determinan masing-masing matrik, baru Anda kalikan, itu nilainya tidak beda, ya sama. Jadi ini untuk matrik 7 sangkar, maka sifat determinan itu A dikalikan matrik B determinannya sama dengan mengalihkan determinan masing-masing, ya. Itu sifat yang ke-7. Sifat yang ke-8 yaitu ketika determinan suatu matrik segitiga atas atau segitiga bawah merupakan perkalian elemen-elemen diagonal utama. Jadi ketika Anda melihat ada matrik A seperti ini, artinya Anda mendapatkan segitiga atas dari matrik A ini dan segitiga bawah untuk matrik B, maka sesuai dengan sifat determinan yang ke-8, bahwa nilai matrik untuk segitiga atas dan segitiga bawah ini Anda cukup mengalihkan diagonal matriknya saja, ya. Jadi dengan demikian 2 kali 4 kali 1 hasilnya 8, sedangkan B 2 kali 3 kali 2 12, ya. Ini sifat yang ke-8, ya. Untuk sifat yang selanjutnya, ya ini untuk matrik secara umum, determinan secara umum dengan menggunakan metode Sarus, ya, maka hasilnya adalah perkalian diagonal utama. Ini pembuktian yang bahwa segitiga atas dan segitiga bawah itu hasilnya adalah perkalian diagonal utamanya, ya. Anda bisa buktikan. Jadi ini seperti itu, tidak perlu kita bahas lagi. Untuk sifat yang ke-9, ya, bahwa nilai determinan sama dengan 0 bila suatu matrik persegi yang salah satu barisnya atau kolomnya merupakan kelipatan baris atau kolom yang lain, ya. Jadi Anda tidak perlu menghitung kalau diminta mencari nilai determinan
ketika Anda melihat bahwa ada komponen baris atau kolom itu merupakan kelipatan dari baris dan kolom yang lain. Contohnya adalah matrik B ini ya. Jadi 1 2 min 1 2 1 2 min 1 1 min 1 min 4 2 min 3 1 min 6 1 min 3 1 min 2 1 min 1. Jadi coba Anda perhatikan bahwa matrik B ini kolom kedua ini merupakan kelipatan kolom keempat, yaitu ini. Jadi kolom kedua ini merupakan 2 kali dari kolom keempat ya. Jadi dengan sifat sifat determinan ke-9 ini Anda tidak perlu susah-susah menghitung bahwa ketika Anda melihat elemen kolom atau elemen baris yang merupakan kelipatannya, maka nilai determinannya sama dengan 0 ya. Sifat determinan ini memudahkan untuk Anda menghitung nilai determinan nantinya ya. Sifat ke-10 ya. Sifat ke-10 artinya Anda akan membuat perhitungan lebih mudah ya. Determinan dari matrik A yang A, I, J ini berdimensi N, yang baris ke I atau kolom ke J nya terdiri dari elemen-elemen yang dapat diuraikan menjadi 2 suku ya, maka determinannya sama dengan determinan A yang baris ke I atau kolom diganti dengan suku binomial yang pertama ditambah determinan A yang baris ke I kolom ke J diganti dengan suku yang kedua. Contohnya seperti ini ya, ada suatu matrik dengan komponen 8 5 9 6, maka Anda bisa membuat satu baris ini dengan 2 suku. Jadi bahwa 8 ini bisa Anda rubah menjadi 5 ditambah 3, sedangkan 4 itu 5 itu adalah 4 ditambah 1 ya. Jadi dengan demikian Anda bisa membuat penjumlahan matrik yang suku awal dari setiap Anda buat penguraian nilai itu, Anda buat satu determinan ya. Jadi Anda lihat bahwa suku awal dengan suku awal di kolom yang beda ya, dengan baris yang kedua itu tidak berubah ya, kan Anda merubah suku dari setiap baris pada kolom 1 dan kolom 2. Jadi Anda tinggal menempatkan baris yang kedua itu tidak berubah, sedangkan yang Anda buat penguraian pada baris pertama adalah suku yang di depan itu Anda gabungkan dengan suku yang dengan baris yang kedua ya. Jadi suku yang kedua ya, atau 3 ini adalah suku yang kedua dari 8 itu, dan 1 adalah suku yang kedua. Jadi Anda mendapatkan kemudahan dengan menghitung yang nilainya sedikit membuat Anda, padahal ini adalah hitungan SD sebetulnya, tapi Anda bisa menjumlahkan dengan lebih mudah jika Anda bisa menguraikan nilai determinan. Jadi nilai determinannya tidak akan berubah ya. Jadi bisa Anda lakukan dengan model seperti ini ya. Oke. Atau Anda buat kolom. Jadi kolom atau baris nilainya tidak berubah ya.
Baik, ini sifat yang ke-10. Oke, jadi ada 10 sifat determinan yang Anda bisa gunakan untuk Anda bisa membuat perhitungan determinan eh, lebih mudah, ya. Anda lebih eh, teliti untuk menggunakan sifat determinan. Jadi yang kita masukin hari ini atau sekarang adalah cara menghitung determinan. Tentunya ada pertama dengan definisi determinan yang tadi sudah kita perhatikan, ya. Yang kedua adalah sifat determinan, ada 10 sifat tadi, dan ekspansi, minor, dan kofaktor yang nanti kita akan lihat, dan kombinasi antara 2 dan 3. Ini trik untuk menghitung determinan, ya. Jadi cara menghitung determinan itu ada 4 cara yang bisa digunakan, ya. Oke, kita lihat melalui definisi determinan. Sesuai dengan definisinya, produk hasil kali bertanda dari elemen matrik, demikian berasal dari baris dan kolom berbeda, hasilnya seperti ini, ya, seperti yang sudah pernah depan kita bahas bahwa seperti ini adalah sifat determinan, ya, tadi sudah kita lihat. Dan definisi determinan didasarkan inversi pemutasi yang dikenal dengan metode Sarus, ya. Bisa dilakukan untuk yang berorder 3, ya. Kalau lebih dari 3, Anda sebaiknya menggunakan ekspansi. Oke, ini yang tadi sudah kita bahas juga, ya. Oke, contohnya Anda bisa metode Sarus. Biasanya ketika 3 kali 3 seperti ini, maka Anda melanjutkan matrik ini menjadi 5 kolom, ya. Jadi supaya perkaliannya itu adalah seperti 7 sangkar, atau semua diagonal dari matrik ini dapat Anda kalikan, ya. Jadi dengan demikian matrik A ini Anda perlebar menjadi tambahan kolom 1 dan kolom 2 lagi, jadi ada 5, sehingga Anda membuat perkalian diagonal yang ke bawah ini bernilai positif, sedangkan yang diagonal yang ke kanan, kalau ini ke kanan, ini ke kiri, ya. Jadi yang ke atas adalah negatif, yang ke bawah adalah positif. Ini metode Sarus, ya. Nah, untuk cara yang kedua, membantu melihat sifat determinan, ya, seperti ini. Anda bisa lihat bahwa setiap baris komponennya pada baris kedua ini 0, maka tidak perlu Anda cari lagi, ya. Nah, seperti ini ketika Anda diminta untuk mencari nilai determinan yang dikampus, maka hasilnya sama, ya. Nah, ini pengulangan dari sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi, ya. Oke, ini untuk sifat-sifat yang dipakai untuk menghitung determinan, ya, sudah kita bahas tadi, ya. Anda perhatikan lagi, ya. Nah, sekarang selanjutnya, ya, oke. Jadi kita sudah menyelesaikan cara perhitungan matrik dengan sampai sifat-sifat determinan. Jadi tadi ada 4 ini, ya. Jadi 1 dan 2
definisi determinan dan sifat determinan kita sudah selesaikan. Jadi sudah bisa memahami bagaimana menghitung determinan secara definisi dan secara sifat dari determinan. Ini ke depan kita akan lanjutkan dari mencari nilai determinan berdasarkan ekspansi monokofaktor atau kombinasi antara sifat determinan dan monokofaktor ya. Demikian hari ini kita selesaikan pembahasan tentang determinan, pembahasan yang pertama ya, sampai